Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Tita Rudiana dari FM 19A Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan review artikel yang telah saya rangkum. Jurnal yang saya dapat dari Medula volume 10 nomor 4 2021 dengan judul Efektivitas Nutraceutical sebagai agen kemopreventif dalam melawan sel kanker payudara. Untuk abstraknya ada, kanker merupakan penyebab kematian terbanyak dengan kasus kanker payudara yang menempati angka kejadian tertinggi di Indonesia. Kanker payudara merupakan pertumbuhan sel-sel abnormal di epitel ductus atau lobulus payudara sehingga menimbulkan keganasan pada jaringan payudara. Karena kanker payudara menjadi kasus kanker yang paling banyak terjadi, maka deteksi dini dilakukan dengan gencar disertai rekomendasi tindakan pengobatan yang paling efektif untuk pasien terkonfirmasi. Namun, beberapa di antara terapi tersebut memicu efek samping yang juga tidak diharapkan, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan pertumbuhan sel-sel ganas pada kanker payudara. Keganasan ini dapat dihambat dengan mengkonsumsi nutraceutical, yakni perpaduan antara nutrisi dan farmasetikal. Nutraceutical merupakan jenis makanan yang komposisi nutrisinya memiliki manfaat terhadap kesehatan, baik pencegahan ataupun pengobatan suatu penyakit. Komponen kemopreventif dalam buah-buahan dan sayuran yang tergolong ke dalam nutraceutical selain memiliki pengaruh terhadap kesehatan, juga memiliki potensial aksi antikarsinogen dan antimutagen. Senyawa yang terkandung di dalamnya mampu melawan sel kanker dengan efek samping yang minimal. Beberapa di antaranya seperti jahe, kunyit, sayuran cruciferous, kedelai, tomat, bawang putih, jintan hitam, dan delima. Memiliki potensial aksi terhadap sel kanker dengan menurunkan pertumbuhan sel kanker, menghambat proliferasi sel, dan menginduksi apoptosis sel kanker. Maka, nutraceutical memiliki potensi sebagai agen kemopreventif dengan berbagai mekanisme aksinya melawan sel kanker payudara dengan efektif. Untuk pendahuluannya di sini ada kanker merupakan masalah kesehatan yang perkembangan penyakitnya menjadi penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Kanker payudara adalah keganasan yang terjadi pada jaringan payudara berupa pertumbuhan sel abnormal baik pada epitel ductusnya ataupun lobulusnya. Beberapa upaya dikerahkan untuk meneliti efek sitotoksik dari komponen aktif yang terdapat dalam nutraceutical terhadap perkembangan sel kanker tanpa bukti toksisitas. Nutraceutical adalah komponen diet oral yang secara alami ditemukan dalam makanan dan memiliki manfaat medis dan kesehatan, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Produk nutraceutical yang telah terbukti memiliki pengaruh terhadap berbagai masalah kesehatan pun segera dilakukan penilaian oleh lembaga terkait untuk selanjutnya diakui secara resmi khasiatnya. Untuk metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode studi pustaka, yaitu metode yang berisi teori-teori yang relevan dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari database Google Scholar. Untuk hasilnya, di sini bisa dilihat ada tabel peran nutraceutical dalam pencegahan dan pengendalian kanker payudara. Yang pertama, nutraceutical jahe, Zingiber officinale. Kandungan yang terdapat yaitu gingerol 1-3%. Mekanismenya dengan cara menghambat proliferasi dan metastasis sel kanker, menghentikan siklus sel,
menghambat invasi dan migrasi sel, serta menurunkan frekuensi muntah pada pasien dengan terapi kanker. Zhu et al. 2016 dan Arslan et al. 2015. Nutraceutical yang kedua yaitu ada kunyit, Curcuma domestica. Kandungan yang terdapat yaitu kurkumin 1,8 sampai 5,4%. Mekanismenya dengan cara menghambat proliferasi sel kanker, aktivitas antiinvasif, mencegah angiogenesis, mempromosikan supervisor P53, serta menghambat tumorigenesis dan metastasis tumor. Yang ketiga ada kedelai, Glycan Max Glycaine soya. Kandungannya ada isoflavon 0,5 sampai 2 mg per gram. Diazein 0,133% dan genistein 0,021%. Mekanismenya dengan cara menginduksi apoptosis dan menghentikan siklus sel kanker, menghambat pertumbuhan sel kanker, meningkatkan fungsional mitokondria, dan ekspresi gen supervisor tumor. Yang keempat ada sayuran cruciferous. Kandungannya ada isotiatominates dengan mekanisme menginduksi apoptosis sel kanker MCF7, menghambat invasi dan migrasi sel kanker MDA, MB231, menekan proliferasi dan proses neovaskularisasi sel kanker. Yang kelima ada tomat. Kandungan yang didapatkan ada lycopene. Mekanismenya dengan cara menginduksi apoptosis sel kanker, menyingkirkan prekursor metastatis sel kanker, menekan proliferasi, dan meningkatkan sensitasi kemoterapi. Yang keenam ada bawang putih. Kandungan yang didapat yaitu ada alisulfur. Mekanismenya dengan cara menginduksi apoptosis sel kanker, aktivitas antiproliferasi signifikan, invaktasi sel TNBC, serta menghambat migrasi dan invasi sel kanker TNBC payudara. Selanjutnya ada jintan hitam. Kandungan yang terdapat yaitu timaquinone dengan mekanisme pro-apoptosis dan anti-metastasis sel kanker, MCF7 payudara, dan anti-proliferatif sel kanker gen P53, menghambat pertumbuhan tumor dan menginduksi fosforilasi gen P38. Yang terakhir ada 5. Kandungannya yaitu luteolin, ellagic acid, funisic acid. Mekanismenya dengan cara menghambat pertumbuhan, adhesi, dan menurunkan migrasi sel kanker, antiproliferatif dan antitumorigenik. Untuk pembahasannya ada nutraceutical memiliki mekanisme aksi yang potensial dalam menghambat pertumbuhan sel abnormal penyebab keganasan jaringan payudara. Beberapa nutraceutical yang dapat dikonsumsi diantaranya jahe, merupakan obat tradisional yang kerap kali ditambahkan sebagai penyedap rasa. Selain itu, senyawa ini juga dapat menghambat invasi dan migrasi sel melalui degradasi komponen matriks ekstraselulernya. Kedua yaitu ada kunyit. Kunyit dikenal dengan potensinya meningkatkan daya tahan tubuh karena mengandung senyawa aktif yang bernilai positif seperti kurkumin. Kurkumin adalah polifenol yang berasal dari rempah-rempah kunyit dan memiliki pigmen kuning. Secara biologis, kurkumin berperan aktif sebagai anti kanker karena kemampuannya menghambat produksi sel kanker dan mendorong apoptosis. Selanjutnya ada sayuran cruciferous.
Sayuran cruciferous adalah berbagai jenis sayuran dari genus Brassica seperti brokoli, kembang kol, pokcoy, paprika, dan masih banyak lagi. Pada berbagai penelitian, sayuran cruciferous menunjukkan pengaruh anti kanker dengan kandungannya yang tinggi akan gluksinolat. Berdasarkan penelitian Kim dan kawan-kawan, 2013 menunjukkan bahwa senyawa dalam sayuran cruciferous yang dapat dimakan, benzyl isothionates (BITC), dapat menghambat perkembangan kanker payudara pada tikus transgenik tumor payudara. Selanjutnya adalah kedelai. Kedelai merupakan jenis kacang-kacangan dengan kandungan asam amino yang tinggi dan harga yang jauh lebih murah dibandingkan protein hewani, sehingga keberadaannya dijadikan sebagai alternatif sumber protein. Dalam kedelai itu sendiri, terdapat senyawa isoflavon. Senyawa ini merupakan polifenol yang berasal dari kacang-kacangan dan memiliki manfaat yang potensial terhadap kesehatan, seperti menurunkan penyakit jantung, diabetes, dan kanker payudara. Selanjutnya ada tomat. Tomat merupakan jenis sayuran yang diperkaya dengan karotenoid sehingga dapat menurunkan risiko kanker dan penyakit kardiovaskular. Likopen yang terdapat di dalam tomat adalah senyawa karotenoid non-provitamin A dengan kemampuan antioksidan dan menyediakan perlindungan dalam melawan kerusakan sel akibat radikal bebas. Selanjutnya ada bawang putih. Bawang putih memiliki kandungan senyawa alisulfur yang digunakan sebagai anti kanker. Senyawa ini memiliki aktivitas antiproliferasi yang signifikan terhadap kanker pada manusia. Yang terakhir, selanjutnya ada jintan hitam. Merupakan jenis rempah yang keberadaannya dimanfaatkan oleh sebagian orang, baik sebagai makanan ataupun sebagai obat. Berdasarkan penelitian Al-Zami dan kawan-kawan 2014, sel kanker payudara manusia diberi perlakuan dengan ditambahkan ekstrak metanol jintan hitam untuk mengukur nilai IC50 menggunakan uji viabilitas. Didapatkan nilai IC50 sel MCF7 adalah 62,8 mikroliter per mililiter. Ketika sel MCF7 terpapar 50 mikroliter per mililiter dan 100 mikroliter per mililiter jintan hitam selama 24 jam, 48 jam, dan 72 jam. Pemeriksaan mikroskopis menghasilkan peningkatan apoptosis. Yang terakhir ada delima. Delima merupakan jenis buah dengan kandungan polifenol tinggi sehingga memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Delima tidak hanya mencegah kanker dengan satu mekanisme, tetapi juga dengan memblokir banyak target berbeda. Mekanisme yang paling utama adalah penghambatan terhadap peradangan. Kandungan zat di dalam pangan jenis nutraceutical dianggap mampu mencegah dan mengendalikan kanker. Kesimpulannya, dapat disimpulkan dari review artikel ini yaitu berbagai kandungan dalam produk pangan nutraceutical berpotensi sebagai kemopreventif yang memiliki mekanisme dalam menghambat dan melawan sel kanker payudara secara efektif sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.